Sultan Muhammad Safiuddin adalah putra dari Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Mustafa Izzuddin bin Sultan Umar Akamuddin bin Sultan Abu Bakar Jalaluddin bin Sultan Hasan Kawiuddin bin Sultan Ali Aliuddin bin Baparung bin Prabu Jaya, pendiri Kerajaan Tanjung Pura pertama dari Majapahit. Sultan Muhammad Safiuddin atau Giri Mustika, Raja Tanjung Pura era Sukadana ini adalah putra dari pasangan Panembahan Sorgi yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin dan Putri Bunku atau Ratu Masjaintan yang berasal dari Kerajaan Landak. Adiknya bernama Gusti Lekar yang mendirikan Kerajaan Meliau serta Tayan yang ada di Sungai Kapuas, dan Ratu Surya Kesuma atau Ratu Soraya menikah dengan Sultan Tengah dan melahirkan Raja-Raja Sambas Islam pertama hingga saat ini. Sultan Muhammad Safiuddin memerintah Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana dengan membangun pusat pemerintahannya di Mulia. Dalam manuskrip Eropa yang ditulis oleh George Muller pada tahun 1822 Masehi, tertulis Sultan Muhammad Safiuddin Force van Meliau. Mulia hari ini adalah sebuah desa yang tetap memakai nama Mulia di belakangnya, yakni Desa Harapan Mulia. Kondisi masa lalu di masa Sultan Muhammad Safiuddin, Mulia terletak di sepanjang Sungai Mulia yang saat ini disebut sebagai Sungai Rantau Panjang. Berdasarkan catatan Muller pada tahun 1822 Masehi, Sultan Muhammad Safiuddin meninggal pada tahun 1677 Masehi yang dimakamkan di atas bukit laut belakang Mulia pada masa itu dengan meninggalkan nama yang harum. Rakyat saat itu memberikan ia gelar sebagai Sultan yang adil dan bersih. Setelah meninggalnya Sultan Muhammad Safiuddin atau Giri Mustika, rakyatnya banyak yang berpindah, sebagian ke arah Hulu Matan dan sebagian juga ke arah Sukadana. Pada masa itu Bukit Laut adalah penyebutan untuk perbukitan yang membentang dari mulai Pelintu hingga Tambak Rawang yang terdiri dari Gunung Sembilan, Gunung Setegar, Mentubang, dan Gunung Lalang saat ini. Bagian dari Bukit Laut yang dekat dengan Mulia saat ini adalah Gunung Lalang yang pada masa ini terdapat dua makam keramat yang pada tahun 2005 dan tahun 2006. Rombongan dari Kesultanan Brunei sempat datang ke sini guna mencari keberadaan makam Ratu Surya Kesuma, yakni istri dari Raja Tengah yang juga merupakan adik dari Sultan Muhammad Safiuddin atau Giri Mustika. Menurut penuturan dari Tengku Mukhtar yang menjadi salah satu perwakilan dari tokoh masyarakat Sukadana yang mengawal rombongan Brunei, menyatakan jika rombongan tersebut berkeliling dalam rangka melakukan lawatan ke seluruh Kalimantan untuk mencari jejak-jejak serta hubungan kerajaan dengan Kesultanan Brunei yang ada di tempat mereka. Saat kami temui di rumahnya Sukadana, Tengku Mukhtar atau akrab dipanggil Ayah Tar, saat ini walau sudah berusia 86 tahun, beliau masih jelas mengisahkan apabila rombongan Brunei pada masa itu sempat beberapa hari menginap di Sukadana untuk melakukan penelitian mengenai hubungan kerajaan Sukadana dan Brunei di masa itu. Bahkan mereka juga membawa paranormal serta membawa peneliti untuk memastikan pencarian lokasi makam Ratu Soraya di masa itu. Kunjungan rombongan Brunei tersebut pertama ke makam di atas Gunung Lalang, kemudian makam Panembahan Air Mala, serta Tengku Akil di Kampung Dalam Sukadana. Setelah hasil lawatan tahun 2006 tersebut, rombongan dari Brunei tidak pernah lagi datang ke Sukadana. Namun mereka pernah berpesan pada masyarakat, yaitu salah satunya Pak Imam Norman, seorang warga Tambak Rawang, Sukadana, yang pada masa itu sebagai penyambut tamu dengan membacakan syair gulung. Pesan yang masih diingat oleh Pak Imam Norman adalah apabila suatu saat menemukan makam tua yang dicurigai sebagai makam Ratu Soraya untuk dapat dikonfirmasi kepada pihak Kesultanan Brunei. Sedangkan menurut keterangan salah seorang warga di Desa Harapan Mulia pada masa itu, sebagai kepala desanya adalah almarhum Awi.
sebagaimana dituturkan kembali oleh anaknya bernama Sandi bahwa rombongan Brunei pada masa itu setelah lawatan beberapa makam termasuk Gunung Lalang dan Panembahan Air Mala pada malam hari saat mereka berunding di kantor Kecamatan Sukadana bahwa makam Ratu Soraya bukan di Gunung Lalang dan juga bukan di Tambak Rawang. Hari ini kita berjumpa dengan manuskrip dan fakta-fakta baru khususnya mengenai keberadaan Gunung Lalang yang merupakan bagian dari gugusan Bukit Laut di masa itu yang ternyata adalah makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana. Tertulis jelas Sultan Muhammad Safiuddin dimakamkan di atas Bukit Laut dan secara spesifik Panembahan Baroh yang bergelar Sultan Mustafa Izzuddin yang merupakan kakek dari Giri Mustika juga dimakamkan di tempat tersebut. Untuk sementara bisa disimpulkan bahwa berdasarkan manuskrip tersebut bahwa dua makam di atas Gunung Lalang itu merupakan makam dua Raja Tanjung Pura di abad ke-16 dan 17. Adapun nisan saat ini sudah baru yang diganti dengan semen. Namun petunjuk yang tidak bisa terbantahkan adalah bata merah yang masih ada dan diduga pada masa itu dijadikan tambak makam. Jika tambaknya berbata merah maka nisannya dimungkinkan adalah batu, bukanlah terbuat dari kayu ataupun semen. Alasan yang paling masuk akal adalah apabila tambaknya saja mampu untuk dibuat sedemikian rupa dengan bata merah yang pada masa itu termasuk sangat langka dan istimewa, maka demikian pula dengan nisannya yang pasti setara dengan tambaknya. Namun sekali lagi teori dan dugaan ini butuh diadakan kajian ulang yang melibatkan para pakar sejarah, arkeolog dan lainnya. Namun setidaknya dari ulasan ini dapat sebagai dasar kajian awal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi channel Kayong TV. Semoga informasi dan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam budaya.